Ya, kebun pisang itu dapat anggaran dana, kecuali hanya senilai 4 juta. Itu pas waktu kita mengawali berkebun untuk support bibit sekian, itu ada di rinciannya, sama membayar karyawan, itu berawal dari itu. Tapi yang dicatat di situ, saya hanya menyampaikan ke teman-teman pengurus, walaupun pakai uang saya, karena ini bentuk support saya untuk cepat bunda. Itu sampai 350 mas untuk nasabahnya. Karena kan hari ini belum berani menerima Bu, yang pendaftar baru itu. Iya. Dengan kondisi seperti itu. Selain gini, Bu, belum bisa bicara Bu. Mobilnya yang itu kan belum. Ya memang harganya mobil yang dibeli sekarang dengan mobil yang rusak itu harus tambahi kemarin sudah ditambahi. Ini info loh ya, infonya sudah ditambahi dari pengelolaan 5 juta, kurangin 4 juta apa berapa gitu loh. Saya lihat proposal yang tadi dikirim berarti kurangnya 4 juta. Ya tapi dasarnya Pak Pengawas dan Penasehat untuk menggolkan itu ada laporan pengelolaan selama 1 tahun sampai kronologis terkait itu. Mas, itu sembawa nggak sih catatan itu tertulis ya. Laporan tertulis dari Bumdes, dari Direktur ya terlalu berhubungan dengan proposal yang sudah dikirim ke Pak dengan kirim saya kan cuma verifikasi di luar organisasi karena sebagai apa namanya yang mengawal permodalan 25 juta itu bisa dikeluarkan ataupun dicari manakala sudah melalui filterisasi dari pengawas dan penasehat. Akan ada catatan yang kemudian filterisasi itu akan dikomunikasikan dengan BPD kan Pak, dia tahu sehingga proses pencairan dana tersebut penyertaan benar-benar dan berdasarkan laporan pengelolaan selama dari awal bulan sampai dengan tanggal sekarang. Jadi seperti itu. Ini terkait penyertaan modal, penyertaan modal itu memang masih belum bisa digolkan karena prosesnya begini. Penyertaan modal itu harus berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan dari awal tahun berdiri, Pak, sampai dengan tanggal sekarang. Itu final, itu sudah tidak bisa ditentukan. Secara mutlak sudah. Dan itu harus melalui clearing ataupun filterisasi dari penasehat, pengawas dan juga nanti di BPD. Jika di BPD tidak bingung loh ada seperti ini, Pak. Nah itu akan cepat manakala dari Bumdes sendiri, Mas Direktur itu segera membuat laporan yang benar-benar rinci, benar-benar terstruktur dari awal pengelolaan sampai dengan tanggal sekarang dengan dibuktikan oleh pengeluaran orang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga, termasuk kronologis pengadaan inventaris yang berhubungan dengan Bumdes, gitu. Nah dari situlah nanti Pak Budi Panjenengan dan BPD juga akan memutus, oh ini layak untuk dikasih dana sekian. Contoh, ya. Kalau sampai itu tidak dilakukan, kalau ada apa-apa, Bumdes juga salah, pengawas, penasihat juga keliru. Kita berjalan bagaimana supaya safe semua, aman, ya. Itu Bu dari kami. Coba monggo dari Pak Pengawas. Ya gini Pak Nurul, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memang baru masuk bulan ini, sehingga saya kemarin kan tanya kapan saya setapnya. saya kan yang kemarin tidak tahu kan, yang tidak boleh. Saya tanya, kapan saya setapnya. Dan yang kemarin saya nggak tahu sama sekali, belum tahu sama sekali. Jadi kemarin yang sementara yang saya lihat ya hanya rancangan anggaran dasar, ADART, itu aja. Sementara program yang banyak saya beri masukan kemarin sudah kita cari untuk mudah-mudahan betul tak papan masih angka-angka saya tidak tahu persis angka ini apa ada realnya, saya juga nggak tahu kalau ini ada aset, ada inventaris, ini perolehannya dari mana, sumbernya dari mana, penghapusannya seperti apa, ya belum tahu. Sementara ya itu saya komunikasi ya sama Mbak Ida ya, sekretaris ya, sama
Mas Gandar juga itu. Sementara komunikasinya ya online saja. Kita pertemuan 1 kali. Kemarin memang saya beri Mbak, saya kawan-kawan mau lihat ini loh, saya beri ini administrasi ini seperti apa, ya itu aja. Belum, saya juga nggak lihat neracanya yang kemarin seperti apa. Laporan gula-gulanya ya nggak tahu, belum tahu. Sementara laporannya ada itu kan ya laba sekian itu gitu ya. Kronologisnya menjadi laba itu kan belum ada. Belum, final saja. Ya itu sementara ngatain gitu, monggo. Berikut proses standarnya seperti apa, standar bakunya seperti apa ini ya. Jadi sebetulnya standar normal. Iya, oke. Enggak. Ya tidak sederhana ya gitu. Tapi enggak ribet ya. Kasih modal, dikelola, terus dilaporkan jawaban. Kan hanya item itu. Nah, untuk menuju ke 3 item kan ada pernik-perniknya ya. Ada pernik-perniknya. Nah, ini bagaimana awalnya? Katakanlah dari sampah, analisanya awal seperti ya. Terus dalam perjalanan bagaimana, sebagainya dan sebagainya. Dalam perjalanan dari awal tahun nanti. Kemarin kalau saya sekarang juga tanya, Mbak, ini ada angka ini asalnya dari mana? Saya kok bingung, coba itu nggak ketemu saja. Ini tahu-tahu ada sekali dari mana, ada usaha sekian, penggunaan sekian, kok ada laba sekian dari mana? Saya juga tanya gitu waktu itu. Saya belum begitu masuk karena memang kan masih mau penyesuaian dengan PP 11. Saya sampaikan ke Mbak Ana kemarin. Mbak Ana sebelum PP 11 ditindaklanjuti oleh BUMDes, maka penyertaan modal dan sebagainya saya tidak berani karena wajib berhubungan dengan BUMDes. Yang sedikit saya rekam kemarin itu sebelum penyertaan modal 57 juta ya, 57 juta itu ada modal BUMDes awal, sekian juta, 18 ya. 18. Kalau 57 tambah 18 kan sudah ketemu angka 70, ketemu angka 75 selama dalam perjalanan itu dibuat apa saja dan sebagainya. Saya kira Mas Gandar sudah paham mengenai itu. Sangat paham. Nanti saya sampaikan biar nanti semua bisa. Iya. Dan begini, penyampaian itu juga harus ditindaklanjuti dokumen tertulis. Iya, kebetulan sebenarnya berkaitan anggaran itu dari dulu sudah pernah kita SPJ-kan. Kebetulan mungkin Mas Dulu kan baru yang tahun ini. Iya. Nah itu sangat layak untuk mempertanyakan dan harus ada data real. Nah dari dulu itu gini Mas Dulu. Kalau berkaitan laporan, saya sementara sebatas evaluasi ke sekretaris dan bendahara berkaitan data, keuangan, evaluasi kalau sudah betul baru sampaikan ke. Nah kalau berbicara berkaitan uang 18 dan 57 BUMDes Pajak, saya secara pribadi melihat perkembangan ini jauh dari luar biasa. Uang 70 juta sudah punya usaha nasabah 200 lah katakan, itu jauh dari luar biasa. Karena apa? Uang itu tidak akan bisa mencapai 200 itu tanpa support luar biasa finansial dari kita. Contoh ya, kita launching saja sebesar itu. Berapa launchingnya? Ada, nanti data saja yang menyampaikan. Kita launching menghadirkan kepala desa Kecamatan Garung dari LH, DPRD, Komisi 2, itu juga tidak uang sedikit. Ya, itu operasional BUMDes atau dari desa? Oh dari desa, sama operasional BUMDes, jadi subsidi. Karena dari desa cuma fasilitas tempat Mas. Fasilitas. Tapi kan tetap dari desa juga fasilitas. Nanti kalau secara finansial total dari teman-teman itu aja waktu itu sebelum launching kita melakukan sosialisasi setiap dusun dengan konsumsi itu semua dari kita. Tapi laporan itu dulu sudah pernah kita laporkan, dan kalau ngomong cukup betul itu nggak cukup. Waktu itu kita juga sudah langsung belanja tong 150 ya. Terus operasional kegiatan yang lain lah. Tapi kalau mengarah pada 57 itu betul, itu semua juga harus tahu. Dan 18 pun juga tahu lebih bagus karena dulu sudah pernah kita laporkan. Iya. Kalau 57 datanya itu malah lebih jelas itu. Spesial pun untuk pengurus saja ya ada itu.
kecuali hanya untuk belanja barang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak salah satunya yang mobil itu. Dari perjalanan 57 BUMDes bisa punya nasabah 200 itu, kita mencontoh desa-desa yang lainnya. Kayaknya prestasi teman-teman luar biasa itu. Karena 70 juta itu support saya sebagai direktur secara pribadi aja besar. Dan itu harus didapat. Oh enggak, saya bukan untuk mas, karena support saya itu bukan support untuk pembelanjaan, support untuk mengoptimalkan mekanisme perjalanan ini. Harusnya terdapat untuk kepentingan. Cuman gini mas, Harus terdapat. ini yang menjadi persoalan BUMDes tidak hanya di Pojok. BUMDes di seluruh kabupaten atau nasional itu memang betul-betul harus ada perubahan. Iya, makanya ada PP 11 ini. Ya, artinya gini, perencanaan pengajuan modal bahwa SPJ itu harus dituntut dalam setiap akhir tahun. Tetapi selama ini cairnya modal itu nggak bisa di awal tahun. Yang itu menjadi perputaran waktu yang sangat sempit. Usaha mana bisa berkembang dengan jangka waktu 6 atau 7 bulan? Masalahnya apa? Kok nggak bisa cair di awal tahun? Nah, penyertaan modal itu kan masih serentak. Nggak harus. Tapi kenyataannya yang selama ini Keliru itu. Enggak, nih. Nggak harus. Nah, ini sesama pendamping dari Enggak, masalahnya begini. Digantikan saya tidak seperti Enggak, itu. saya tak cerita sih. Pada saat itu yang menyebutkan desa pojok cairnya di akhir tahun 2020 modal 57 juta itu karena pada saat harusnya kan awal tahun. Iya, itu awal tahun. Harusnya awal tahun. Ya, tapi nggak bisa baca apa-apa. Ini kan ada kesalahan di APBDes, penyertaan modal itu tidak di pembiayaan. Ya, tapi masuk di bidang pemberdayaan. Sehingga untuk mencairkan ini harus menunggu APBDes. Saat itu P-nya reguler, jadi harus sesudah September, gitu. Harus sesudah September. Ceritanya begitu. Sementara Bunda sudah kadung belanja tong apa segala macam. Yang menghandle dana tersebut siapa? Sementara selama ini saya mas. Sementara Gimana, sebelum cair yang 57 ya intinya Budes. Saya kalau tidak masuk terlalu dalam ya mas kan. Ya, tapi saya itu transparan, nggak apa-apa. Memang saya yang ngaper. Kalau Mas Kantor ya Transparan, nggak apa-apa. Dan itu harus ada di catatan itu, kronologis itu, biar Pak Penasihat, Ada. harus ada. Harus Ada, tercoret detail di Harus buku manual, di buku manual itu catat di detail. dokumen itu tertulis jelas perjalanannya dari awal sampai akhir, termasuk persoalan apapun ada di dokumen tersebut. Ada mas. Tidak boleh hanya disampaikan secara lisan. Termasuk dananya Mas Kantor secara pribadi harus dicatatkan di situ, karena itu menjadi evaluasi. Tidak boleh BUMDes itu ada dana pribadi masuk ke situ tanpa ada catatan. Itu tidak profesional ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan secara pribadi. Gitu. Itu satu. Ya. Terus yang keluhannya Mas Kandar terkait dengan kenapa nggak bisa cair di awal tahun, itu kalau sekarang perbuknya sudah ngatur. Iya, yang kedua saya sudah bisa terima. Kalau kedua, malah yang kemarin kalau ini yang kita bicarakan. Kalau kedua ini saya sebenarnya pertanyaan. Bicara yang sudah. Iya, ini yang kemarin. Yang kemarin. Kalau gitu kasusnya. Terus, yang perlu monggo nanti saya minta support sumbangsih ide-ide solusi-solusi yang terbaik. Karena selama ini kita beserta teman-teman pengurus dan karyawan itu selalu mengoptimalkan bagaimana kita itu punya tupoksi BUMDes betul-betul maksimal. BUMDes kita ini belum bisa dikatakan usaha atau bisnis. Belum bisa dikatakan usaha atau bisnis orientasi ke depan untuk keuntungan. Kenapa? Dari dulu kan kita masih pengelolaan. Pengelolaan sangat salah kalau tidak bisa dianalisa atau dicerna berkaitan duit kondi dadine untung sepiro, itu malah salah karena jelas setiap bulan nasabah itu bayar 30.000 dipotong 5.000, tinggal melihat nih operasionalnya di apa. Nah, itu aja, yang lain kan belum ada kecuali pisang. Nah itu aja. Nah dari awal
dulu itu saya mencetuskan sama teman-teman pengelolaan sampah itu orientasinya di pengolahan, bukan pengelolaan. Kalau pengelolaan itu hanya memberi solusi, berawal dari beberapa cekcok irigasi persawahan antara warga geger buat sampah sakarepe mengganggu irigasi, sehingga kita carikan solusi pengelolaan itu yang target utamanya tetap di pengolahan, karena potensi besar keuntungannya di pengolahan itu. Nah, monggo, saya sangat berharap dengan nanti banyak masukan-masukan dari semuanya lah. Begini, terkait keluhannya jenengan yang berhubungan dengan tempat sampah ya Mas ya. Kemarin kami kan ke sana. Itu sudah kami sampaikan ke BPD juga, tolong untuk prioritas BUMDes itu menjadi prioritas utama. Pembangunan pagar, terus yang akses ke sana itu harus menjadi skala prioritas. Kalau DD keluar, yang harus dibangun lebih dulu itu adalah tempat BUMDes. Sudah, yang itu sudah clear dengan BPD. Sudah saya sampaikan langsung. Itu sudah clear. Sehingga yang harus dilakukan oleh BUMDes sekarang melaporkan secara rinci, secara detail pengelolaan jasa pemungutan sampah itu dan bisa dari awal sampai dengan tanggal sekarang. Sehingga Pak Budi sebagai pengawas, Bukades sebagai penasehat, Mas Pupus sebagai perwakilan dari BPD nanti juga bisa tahu kronologisnya, sehingga pada saat dengan mengajukan yang 25 juta itu benar dan sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan. Hingga kemarin saya juga koordinasi dengan Porka, tidak boleh BUMDes itu membangun yang berupa fisik. Oh ya, benar itu. BUMDes itu hanya menerima hak guna. Tidak boleh BUMDes itu membeli kendaraan. Karena kendaraan itu aset desa. Maka kalau harus beli kendaraan tidak boleh second, harus baru. Ini sebenarnya sistem benar. Sehingga pada saat itu menjadi aset desa dan diserahkan untuk dihak gunakan, hak pakai, BUMDes punya kewajiban merawat aset tersebut, bayar pajak dan saling urute. Itu yang harus dilakukan oleh desa. Dan insya Allah BPD itu insya Allah sepakat dengan sepakat. Karena apa? Kami berharap BUMDes itu benar-benar menjadi soto guru ekonominya desa. Kalau kita bicara pojok itu ada dua unit pengelolaan sampah, bukan pengolahan, pengelolaan sampah dan unit pisah. Harus terpisah. Keuangan harus terpisah. Kepala unit harus terpisah. Ada kepala unit pengelola sampah dan ada kepala unit pisah. Sebenarnya dari satu bendahara itu bendaharanya yang beda. Oh, bendahara beda ya. Belum ada, Pak. Kepala unitnya belum ada kepalanya sama. Bagaimana kita mau itu pembiayaan? Kemarin kan saya tanya, Mbak, jadinya apa? Oh, masih ada dia. Masih. Saya kan itu Mas, itu sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan oleh Mas Pupus sebagai perwakilan dari BPD. Ini yang saya harapkan, Mas Nurul. Ada letupan-letupan yang menjadi solusi, sehingga yang namanya BUMDes itu kalau ditanya wani PAD piro, punya PAD piro, layak kita menjawab. Kalau PADes itu bukan keberanian atau apa. PADes itu ditentukan oleh Musdes. Musdes memilih dengan PADes 60%, harus 60%. Karena bukan yang menentukan person, bukan. Tapi adalah musyawarah. Seperti itu benar. Nah, selama ini kan kasus-kasus di desa, jika ada penyertaan modal itu ya pure penyertaan modal, terus ya pikiran ya untuk semuanya, sehingga setiap usaha BUMDes di desa akhirnya yang betul-betul untuk penyertaan modal usahanya itu hanya sekian persen, karena yang lain pasti untuk belanja fasilitas. Jadi begini, salah satu juga yang disampaikan dari penyertaan modal awal berdirinya BUMDes, boleh penyertaan modal itu digunakan untuk operasional struktur yang ada di situ.
tapi harus jelas. Oh iya. Sampai berapa bulan? Karena dalam perjalanan bisnis pasti per bulan itu ada keuntungan. Misalkan, oke, ternyata setelah dianalisa 1 tahun baru BEP, Ya. break even point. Betul. Sehingga tahun kedua Sudah berhenti. sudah modalnya modalnya untuk import itu, tapi untuk Keuntungan. pengembangan Usaha, betul. Masuk Dan itu. ini nggak masuk. Tak masuk. Nggak masuk. Makanya Kalau saya bilang nggak masuk. Ditanya PAD-nya berapa? Berani nggak sih? PAD berapa? Ini yang tanya aja salah. Yang penting mas, yang gampang, yang juga harus dikaji ulang ya mas Ulus ya. Potongan 5.000 per A yang dicerahkan ke RT itu harus dikaji ulang. Manakala itu sangat memberatkan BUMDes, itu harus benar-benar dikaji ulang dan lihat kenyataannya apakah selama ini RT tersebut atau RW tersebut benar-benar menjadi mitra yang baik dan ujung tombak untuk mencari nasabah sampah. Itu kan gitu kan mas, yang harus yang harus dikaji ulang. Kalau memang kemudian seperti itu tahun depan harus ada. Terima kasih. Langsung saja, ini untuk masalah biar dana 25 juta itu divikan apakah secara pantas kan kita langsung saja kita pertanyakan ke Pak Direktur untuk gimana mas rencana sampean ini untuk yang 25 juta itu. Kalau yang penting laporannya dulu. ya, saya hanya sebatas menyampaikan hasil musyawarah semuanya. Sudah saya sebagai direktur bertanggung jawab terhadap penyampaian semua pengurus termasuk bendara sekretaris. Di situ kan ditulis untuk salah satunya biaya servis komputer dan lain sebagainya biar dua-dua nanti dengan kita punya target yang sudah benar bisa kita maksimalkan. Terus yang kedua di situ ada yang namanya biaya pupuk sama pisang itu loh mas. Itu senilai ada di laporan proposalnya mungkin sudah pada menerima apa belum? Sudah. Nah, jadi pisang itu mas Uus memang belum pernah biar bisa menutupi kekurangannya. Aku ora usah dibalekne kabeh. Minimal nanti dibalekne bisa untuk kegiatan yang lain. Anggarkan di situ untuk pengembalian dana. Nanti kelola lagi untuk kemanfaatan yang lain. Karena harapan saya pisang itu tidak hanya di Tawak Wetan. Ternyata kan di daerah-daerah lain juga banyak yang minta untuk bermitra. Salah satunya beberapa rukun kematian ini yang belakangan ini minta ada kerjasama dengan BUMDes. Soalnya kan kerjasama dengan BUMDes itu kan pupuk sama bibit kita support sehingga rukun kematian itu dimudahkan merawat mawon. Banyak di sekitaran tempat pemakaman itu juga tanahnya nganggur emang. Sebenarnya cuma itu saja. Tapi kalau masalah nanti di ACC jadi pertimbangan yang lain, semua itu saya kembalikan ke jenengan semuanya. Jadi gini, Mas tadi sudah disampaikan loh, bahwa terkait dengan 25 juta itu akan dilakukan tidaknya dikasihkan 100% katanya peruntukannya terutama itu akan diputuskan setelah ada laporan resmi dari BUMDes ya, laporan pengelolaan dari awal sampai tahun ini. Nah, dari situlah Pak pengawas sama penasehat akan sama direktur sama BPD juga, mungkin kami sebagai fasilitator akan segera memutuskan gitu kan, akan segera memutuskan oke, 25 juta boleh tapi untuk ini seperti itu, karena dasar itu harus ada dasarnya. Kenapa kok dikasih itu dasarnya ini dari analisa yang ada dan sebagainya. Insya Allah Pak Budi sudah sangat paham karena beliaunya sudah melanglang buana lah di kegiatan supervisi dan sebagainya. Ya, Insya Allah paling kami minta kira-kira Pak Budi sama Pak Budi lah, karena kan nanti maksudnya kan Pak Budi dulu nanti dianalisa kira-kira kapan pasca diserahkan dokumen tersebut butuh berapa hari. Nah, ngoten toh. Ya. Tapi
Tapi kamu juga menuntut kepada direktur untuk segera mengajukan dokumen tersebut dalam waktu tidak kurang, tidak lebih dari 3 hari atau 4 hari. Ya, minggu ini. Ya, minggu ini. Paling anu Mas Guru, berapa hari? Ya 5 hari lah. Oke. Soalnya kebetulan kita mau mengadakan kegiatan rapat pengurus sama pengawas dan penasihat. 5 hari ya? 5 hari dari sekarang tanggal berapa nggak dicatat? Sehingga nanti bukan akan mengeluarkan surat ke resmi. Dari situlah dengan semuanya kita menjaga. Resmi kepada Direktur BUMDes, berdasarkan rapat tanggalnya, maka diminta untuk segera menyerahkan dokumen laporan kepada pengawas. Karena tanpa itu semua kronologis tidak legal. Sebenarnya kemarin itu kita sudah memberikan laporan dari awal sampai selesai, sampai Oktober. Ya, tapi kalau kita harus penyempurnaan monggo lah, itu demi kebaikan. Iya, demi kebaikan. Kan ada beberapa yang menjadi catatan dari panjenengan. Iya, saya belum lihat. Belum lihat jelas banget. Nah, kebetulan penyampaian kita itu 2 hari sebelum jenengan. Kebetulan memang itu. Belum lihat. Makanya teman-teman dari kemarin itu mau menjadwalkan di minggu ini rapat pengurus, pengawas dan penasihat. Termasuk gini Mas, termasuk penyertaan modal yang tahun 2022. Oh iya. Juga harus disampaikan dan itu menyusul. Tapi secepatnya, karena pembahasan yang berhubungan dengan APBD 2022 akan segera dilaksanakan mungkin minggu-minggu ketiga. Gitu. Minggu. Jadi sebelum minggu ketiga itu sudah harus clear, sehingga sebelum, kalau berdasarkan PP 11 berkaitan dengan hal program kerja dan sebagainya termasuk penyertaan modal itu harus dibahas antara direktur, penasihat, pengawas. Hasilnya dilaporkan ke BPD. Seperti itu. Pak BPD, Pak Sekretaris. Mas, lebih dikit ya saya untuk pernyataan model yang 25 juta itu. Apakah nanti pernyataan model yang 25 juta itu menurut rencana anggaran jenengan ini ya? Menurut anggaran jenengan ini kemungkinan dana talangan seperti itu Mas? Bisa jadi itu Mas Luis. Berarti kalau kita memberikan modal berarti habis itu dana itu. Habis itu uang itu mencatat orangnya Enggak dijual. tapi jauh ya sini. Kalau itu sudah dieksekusi, Sudah. disertai Ada nanti semua catatan. dan itu pun juga akan berdasarkan hasil akhir dari. Makanya nanti kita mau ketemu pengurus semua, saya hadirkan penasihat dan pengawas biar mulai transparan, penyampaian open manajemen. Apa namanya, kan punya website lah. Website itu 1,5 juta itu per tahun. Itu yang dari dulu kita cita-citakan. Domainnya pakai .com.id itu soalnya saya pernah membuat. Tapi Pak Budi kemarin sudah nyentil rencananya. Buatkan Ya Pak, kita anggarkan nanti pasti ya. Saya hubungan dengan BUMDes itu transparan hampir di situ. Tunjukkan bahwa proyek itu memang apa adanya. Iya. Arahnya nanti kita merapatkan sama pengurus pengawas itu salah satunya bahas itu juga. Ya mohon maaf Mas Kanda, kalau saya bloko suto kayak gini. Malah demen. Mohon maaf, saya di mana-mana seperti ini. Kemarin di Selorong saya juga seperti ini. Karena Selorong aja masih belum clear mau revitalisasi. Ini saya target. Domainnya nggak mahal kok, per tahunan nggak mahal. Dan pengajuan modal harus menyertakan fotokopi rekening, bukan luarnya saja. Artinya bukan hanya nomor rekeningnya, tapi jalannya dari lembar awal sampai dengan semua ya. Iya. Saya kira depan dan akhir. Depan dan akhir boleh, tapi untuk karena jenengan orang baru lebih baik semua prosesnya. Dari lembar pertama, lembar kedua itu akan kelihatan. Oh ini sekian, tanggal ini keluar, tanggal ini masuk, tanggal ini keluar, seperti itu. Dan itu tidak ribet, tinggal fotokopi aja. Itu bentuk dari komitmen bahwa kita semua termasuk BUMDes kita akan apa adanya.
sehingga persoalan apapun kalau sudah apa adanya semuanya akan backup. Terus yang kedua ini Mas Nurul, kalau nanti kita itu sudah sepaham, ternyata sampah kita itu hari ini dilirik beberapa pengusaha makro. Kemarin sudah ada beberapa pertemuan, ini kita sudah uji coba di tempatnya Mas Agung. Ini kita punya 50 kotak Bu. Iya, tak taruh di situ, kita belum punya tempat. Kemarin itu sampah kita itu malah mau dibeli. Jadi pengusaha maggot itu hari ini yang nggak punya media itu rata-rata nyerang ke pengelola sampah dapur. Per tong itu ada nilai 5.000. Dibeli, diambil. Nah, setelah saya hitung mateng kemarin di tempatnya Mas Agung 2 kali panen ini, ternyata dalam 1 tong itu bisa ada nilai 20 untung bersih. Per tong 20.000. ya, 20 keuntungan bersih ya. Jadi media 1 tong di setiap rumah-rumah itu nanti dengan kita arahkan sosialisasi, target kita dalam sosialisasi pemilahan antara yang plastik sama yang betul-betul rumah. Kemarin sudah kita uji coba di Mas Agung itu, dari 1 tong itu kita taruh di 1 media. Terus biaya untuk bibitnya itu kita hitung, biaya operasional, listrik, semua ketemu hari ini harga paling rendah saja kita punya keuntungan 20.000 1 kotaknya. Sehingga nanti yang plastik yang kita bilang plastik nilai jual, yang sampah itu tidak usah diolah pun jadi pupuk organik, nanti bisa ada nilai uangnya juga tidak sedikit ternyata. Sehingga kita tidak menaikkan anggaran iuran masyarakat yang tidak membebani, kita ambil subsidi dari pemanfaatan lingkungan, bisa menjadi PAD, meningkatkan PAD. Jadi kita sepakat, bukan guys, sebagai penasihat Pak Sekdes, sebagai Pak Sekdes ini terminal terakhir koordinator verifikasi SPP, beliaunya tanda tangan termasuk teman-teman dari BPD. Makanya secepatnya Mas, ini hari setelah ini ya, dokumen sudah sampai ke Pak Budi, tolong komunikasi dengan Pak Budi apa-apa saja yang perlu diperbaiki gitu dari yang sudah ada, hingga tanggal tersebut sudah dikasihkan, dipelajari mungkin 2-3 hari ya Pak Budi ya, 2-3 hari. Setelah itu Pak Budi membuat review ataupun membuat resume terkait dengan laporan-laporan tersebut, sehingga nanti langsung kita rapat lengkap. Rapat lengkap. Terus kalau untuk penyertaan modal yang 22 itu kira-kira bulan berapa ada ini kalau penyertaan modal 2022 tergantung dari apa yang mau jenengan rencanakan dulu di 2022. Untuk apa penyertaan modal? Tapi tak kasih tahu, penyertaan modal itu tidak untuk operasional loh ya. Untuk operasional bayar gaji loh ya. Ya. Jadi itu untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Sehingga untuk pembelian dan sebagainya, bentuknya kayak emak, ben juga di lah, mobil dan sebagainya itu desa. Makanya coba carilah desa mobil yang kuat tapi murah, tapi apa namanya? Bentar Pak. Itu umpamanya seperti itu. Dikit aja. Kalau itu nanti desa yang membeli, nanti dianggarkan tuh di pos mananya? Apakah di pos penyertaan modal apakah di pos operasional penyelenggaraan? Bukan di luar itu. Punya apa Pak? Itu desa yang beli, yang lain pinjam loh. Gimana? Yang lain juga pinjam. Pinjam apa? Kebutuhan kan aset desa. Loh, itu nanti ada beda acara dan ini nanti beli untuk aset desa yang kemudian dihak gunakan untuk BUMDes. BUMDes itu bertanggung jawab terhadap perawatan dan sakti urute terhadap mobil tersebut. Tapi saya ada solusi sebenarnya berkaitan mobil itu. Kebetulan seumpama desa tidak menganggarkan dan harus beli baru, ada solusi. Kita punya 200 nasabah itu. Nanti kalau tempat barat itu betul-betul dalam awal tahun bisa tereksekusi, saya ada solusi. BRI, Bank Jatim, Pak Tarik kemarin kan ikut sosialisasi ya. BRI, Bank Jatim, dan terakhir yang mau kita MUU besok Senin lewat PP itu BCA, itu bisa pinjam
modal ke sana tanpa nanti kita membebani desa, sehingga kita non DP bisa, Bu. Contohnya usaha kita kan sampah, kita komunikasi dengan BRI, nanti 0 DP kerjasama dengan showroom, ngangsure dari hasil itu sehingga itu nanti akan menjadi aset BUMDes. Itu sudah di BRI dan tapi kan BRI. yang tetap pengadaannya tetap. Artinya kalau kita bingung dalam membagi anggaran untuk kegiatan yang lain, yang pertama. Terus yang kedua, kalau masih bingung itu masuk di kamar apa? Kemarin sudah saya analisa dan kita obrolkan dengan pengurus itu. Atau begini, kalau memang sementara masih belum memungkinkan beli, sewa. Nggak nutup, Mas. Misalkan, bentar, misal ini Hariannya habis. bentar. Selama ini pengalaman, ya, saya pernah sewa dengan juga loh. Enggak, katakanlah Ini punya aku nih pinjam sampah sini nggak bisa. Oh iya. Sing pinjam betul kuwi, tapi bar nyampah. Ya itu rusak mobilku. nah, umpamanya ini katakanlah dalam 1 bulan berapa kali nyewa, dalam 1 minggu berapa kali angkut. Kalau 1 minggu 1 kali angkut, nyewanya berarti kan 1 kali, sehingga kalikan bajingan berapa, dan 2 hari sekali. iya 2 hari sekali. 2 hari sekali. sekarang 1 minggu sekali. 2 hari Sekali pengenalan. 3 hari mesakne wis ning grup wis sudah ono. Selama 1 minggu 3 kali. Pokok dalam 1 bulan itu yang terjadi regulasi itu 13, 14, kadang 15. 2 hari sekali berarti. Iya, 2 hari sekali. Iya. Kalau sewa 1 perharinya 100.000 katakanlah ya, berarti 1.500.000. Iya, 1 bulan 1 kali. Ya tentu. Iya, jelas. Habis. Ini orang bensinnya loh ya. Buat yang surban misalkan. Sudah bisa. Pinjam bank. Boleh. 1,5 juta ini tidak mengurangi operasional yang lain, tidak bisa buat bank ya Iya, bisa. nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi Itu kalau solusi. dihitung kemampuannya nggak sampai ke sana ya. Nah, Mas, tak tanya ke panjenengan. Ini kan jenengan mesti tahu globalnya ya, Iya. globalnya. 1 bulan dari sampah, pemungutan sampah itu, keuntungan kotor berapa? Kalau kotor 1,4, 1,5 Per bulan? Iya, 1,4 itu maksudnya. 1.400.000, 1.500.000. Untuk bayar Lah itu untung kotor. Kotor loh. Untung kotor. per bulan loh ya? Iya. Per bulan loh ya? Itu sudah dihabiskan untuk kegiatan RT, operasional dan lain sebagainya. Tapi bersih. Bersih itu, Mas. Nah, kenapa saya bilang itu belum bersih? Karena kadang kita terjadi ada trouble contohnya. Jadi potong dana cadangan harusnya ada di situ. Kita selama ini nggak punya dana cadangan, belum ada pernyataan modal untuk dana cadangan. Maka ada di situ yang sering itu. Harusnya dari keuntungan itu keuntungan kotor kalau saya ingat, kalau dipotong operasional kan terus ada disisakan untuk biaya menjaga. Kemarin Mas, kita punya dana talangan 1,4 ya? ya, saya antara 1,4 1,5. Oke lah, katakanlah 1,5 dibuat untuk cadangan untuk menjaga ini ada kerusakan, katakan 500, berarti bersih kan 1 juta. Itu sudah pernah kita lakukan berapa bulan, ngumpul 6 juta berapa gitu sekian. Gara-gara miskomunikasi pajak itu loh Bu, sehingga kita nalangi pajak senilai 5 juta 8. Iya, tanah kira. Iya, ternyata modal itu. Iya, itu dana talangan yang diam itu mau diumpul oleh bendara. Nah, jadi kalau dari situ untuk bayar peran, ya perlu dipelajari dulu. Ya karena yang pengelolaan ya. Iya. Dokumen tertulisnya itu nanti akan dikaji sama. Ya, kalau pindah di barat Pak Bud, apa yang saya sampaikan kebocoran, ya kita ngambil sikap tegas, cari tekan. tidak boleh. Saya berani statement karena sudah murni hak BUMDes. Kontainer semua di sana. Itu setelah saya analisa Mas, kita itu sebenarnya harusnya punya 2,5, 2,4 setiap bulan itu bersih. Bersih ya. Bersih loh itu. Belum bisa.
dari 200 pelanggan. Tapi target saya di dua-dua ini kita Mas, ya harus cepat tereksekusi di Nah, seperti ini tapi karena kita nunggu undang-undang cipta kerja itu bermasalah. berani Ini untuk dua-dua banyak orang ini. Salah kita. ketua ya, untuk dua-dua pesan. Nanti perencanaan dua-dua itu Pak BPD Pak BPD halo, perhatiannya untuk dua-dua itu kalau proposal dan rencana kerjanya sudah disusun sekarang, maka nanti untuk proses pencairan penyertaan modal itu kita sudah enggak seperti sekarang, maksudnya ya kan sudah clear di awal. Nah itu makanya proposalnya harus ada dalam maksimal minggu ketiga Desember ya Mas Nurul ya, karena nanti dievaluasi di kecamatan. Bagian dari DPA-nya Pak Cari itu adalah RAP-nya. Pak Cari verifikator tanggung jawabnya besar Pak Cari. Verifikasi loh Pak Cari. Tadi kan terakhir. Banyak. Tapi sudah dibantu ini loh Pak, dibantu ini sudah. Yang cedera ringan. Coba datang untuk mengumpulkan senjata. Wes tak kirimi lo Mas Us. Boleh apa lagi? Malam maksudku lek tak kan lokasi. Pak Bibi sudah saya kirim bantuan. Nah dari situlah Pak nanti akan ketemu, oh ternyata sampah ini menghasilkan keuntungan sekian. Pada saat menguntungkan ternyata hanya bisa membayar karyawannya sekian, itu butuh solusi. Tak betul loh. Iya. Karena Kalau standar gaji karyawan sudah UMR itu. berapa? Sekarang Malah melebihi UMR itu Mas. Iya. UMR itu 8 jam kerja dan sebulan penuh. Ini kan cuma 2 hari sekali dan setengah hari. Itu yang dikaji. Iya. Dikaji ulang. Seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Moy, benar. Cuman kembali kita, benar itu. kembalinya kita itu di etis kemanusiaan. Cari pekerja berkaitan sama ngangkut sampah itu enggak gampang. Makanya kemarin kita ngambil sikap bijak gitu. Sampai berkali-kali ganti karyawan itu karena ya enggak semua orang ini gelem juga sampah. Monggo lah, itu Mbak ya, Nggih. Bu Kades nggih. Jadi semua dokumen-dokumen yang kita minta, yang sama pengawas minta, segera disusun dalam waktu 5 hari. Nanti tolong Bu Kades segera dibuatkan surat tertulis, sehingga kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan pemeriksaan dan sebagainya itu juga akan diperiksa. Sudah melalui mekanisme yang betul atau tidak? Salah satunya dari setiap kegiatan rapat dan sebagainya, kemudian memunculkan surat rekomendasi, surat permintaan dokumen dan sebagainya, semuanya harus tertulis. Dan Bumdes pun juga harus jelas. Buku inventarisnya ada pada. Ada. Jadi Terdiri dari apa saja inventarisnya, ada di mana. Nanti pasti dicek sama Pak Budi. harus. Dicek. Nanti mengeceknya ada kami, ada BPD, dan ada unsur dari pemerintah desa. Itu wajib dalam waktu dekat. Sehingga padang Bu. Iya. Ya, kita menghilangkan kecurigaan dengan apa adanya itu. Dari Ada itu dulu sulit. disitulah Mas. Sebenarnya apa yang jenengan sampaikan itu Bumdes itu yang cross check itu enggak hanya 1, 2, 3 orang. Ya. Dan itu langsung datang ke bendahara. Cuma kan saya tuh curhatnya kan sama teman-teman pendamping ibu. Tapi saya tuh malah demen lihat dicek. Tapi alhamdulillah berkali-kali orang ngecek ke bendahara sampai ngecek ke data nasabah. Sampai hari ini nggak ada yang bengok dan komplain ke kita karena yo ngecek tenan wonge. Iya. Tapi harapan saya seperti yang jenengan karepne itu dua-dua ya ada web lah, kita biar open management siapapun bisa melihat. Oh enak itu. Kan modal penyertaan modal salah satunya itu adalah membuat Web. Iya. Biar siapapun bisa cross check sewaktu-waktu. Semuanya bisa Open management. open management. Ini loh. Bulan ini langsung Iya. upload, bulan ini langsung selesai. Akhirnya dijadikan percontohan skala nasional. Sopo wadang. Iya Bu, kita karepnya cita-citanya dari dulu itu, tapi harus mantu kan pangeran duit-duit.
Aku sih tersinggung. Mas kan sering Mas Mas. Bisa ya sekarang ya. Mungkin ya sekitar 5 sampai 6 juta mungkin. Kita biarkan pulau nggih, makanya pas musyawarah nanti kita bahas itu, Pak. Ada ini di Tulung Rejo ada putranya teman yang dari Brawijaya memang kerjanya membuat itu. Nggih. Iya. Kerjasamanya dengan Australia dia. Makanya kan gini loh, ke seluruh wilayah Dampingan dari Kidul sampai di sini itu menyampaikan termasuk bukan, ayo sesegera mungkin MOU dengan perguruan tinggi, jangan ambil lokal. Saya tidak merendahkan yang lokal, Iya. tapi dari sisi akses lebih baik Brawijaya kah, Iya. Masuk. UM kah, UNER kah, sehingga pada saat MOU dengan perguruan tinggi, keran jaringannya itu akan terbuka. Kita dibantu dua-dua masuk kalau bisa Harus aku berbeda. Dan mulai jane duwe wacana kan BUMDes itu hari ini butuh support SDM person tuh, Bu, yang nanti juga akan bisa maksimal di lapangan. Tapi ngelirik teman-teman rong temu larep ngeret dulure sawahan ning kok BPD-ne lah nek sing giat sing nomo repot ya karepmu. Kandungin Tapi kok sing ganti sing nom ning BPD sapa kan ya enggak gampang neh gitu ya. ya cari person yang lain, cari yang kapabel. Sama bendara yang satu ini kita harus ada penyegaran, Bu, soalnya Mira waktunya jam padet nggak bisa diganggu. Tanggung jawab pokoknya di luar kerja. Tapi contohnya kayak hari ini, Pak Askin ya, kita banyak BUMDes undangan 2 tempat, hari ini 1-2 tempat ngelek panggah disilih nih personel liya penekaninya eman ini hari ini tadi kan ada undangan juga ini tadi, kemarin Ida, kalau kemarin Ida yang datang, hari ini personelnya dari luar. Makanya kalau seperti itu dijadwalkan jadwal rutin koordinasi, sehingga pada saat di jadwal tersebut tidak boleh jadwal. Kalau sudah dari awal sudah seperti itu akan Ini nyari personelnya Pak Nur, tolong direwakin diri. Jadi dua-dua ini target saya sudah terpenuhi untuk pendarat yang Mira harus di berapa Mas? 350 apanya? Target saya ya? Oke, 350 kalikan 30.000. Ya 25 lah. Iya. 25. 25 ya? 25. Hanya 5 untuk RT. Iya. 8.750. Ya. Jadi per bulan ketemu angka motor ya. Iya. Pendapatan motor 8.750 harus jelas. Ini untuk operasional karyawan, ini untuk ibu dan sebagainya. Dan setiap bulan juga disisihkan ya untuk keuntungan akhir tahun. Iya, harapannya per bulan ini biar ketemu PAD berapa? Coba jenengan jenengan sudah ada dana sekitar masuk berapa tadi? 75 ya? Iya. 75 kali kan 5%. Berapa? Targetnya kemarin kan di Musdes 5%. Ya 5% minimal. Terus 3.700.000. Kalau sudah bisa mencapai 8 juta kan juga luar biasa. Ketemu itu memangnya. Lebih. Ya minimal ketemu. Iya. Ketemu itu. Lalu untuk pisangnya dimasukkan di pendapatan per Loh, beda. Beda kamar. Beda juga. Nanti pisang sendiri gitu. Unitnya tersendiri, nggak boleh nyambung. enggak Tapi masuk. belum Unit. Nggih, Masuk nggih. situ lah. Sehingga misalkan ya masuk ke pisang, ternyata masuk ke pisang 25 juta, ya 5% dari 25. Kemarin saya sudah minta ini Mas Nur sebenarnya, sudah minta itu ke Mbak Ida belum jawabnya itu. Leres. Umum terus Leres. yang keduanya ini. Leres. Ya, ini sudah. Nggih. Jadi sudah siapa? Leres. Sip. Nggih. Ya, Nggih. sebenarnya gitu kemarin. Nggih. Jenengan kirim teng kula nggih? Oke. Tak WA jenengan. Gitu berarti nggih Mas Nurul? Ya. Kita tak merapat sama pengurus, penasihat Ya. sama Ibu dulu tak jadwalkan. Oke. Nanti hasil dari pertemuan semuanya kita sampaikan bertemu bersama ngoten weco itu. Oke, terus.
sampai kapan lagi. Oke, mungkin tak komunikasi sama dalam. Saya ini bingung mulai lirikan ganti. Yang tim lapangan, kepala unit sampah dan kebun nanti, Pak Git yang belum. Ada. Saya sekretaris bendara. Oh, kalau itu sudah komplit. Mira bisa Tinggal Mira yang